gitu. Nah, dana ini masuk ke rekening yayasan, ada masuk ke dalam rekening pribadinya Agus. Harusnya kalau Mbak Novi membawa Agus dengan payung yayasan, harusnya menggunakan rekening yayasan yang dikelola bersama, yang dikelola secara transparan, dan hasil penerimaan dan pengeluarannya harus diketahui publik, karena ini dipublish dan diminta donasinya melalui media sosial, guys. Kalau menurut saya, yang namanya donasi terbuka, Agus. Emang ya selalu ada tipe-tipe orang yang tidak boleh dibantu di dunia ini. Agus, dari kamu saya makin belajar bahwa tidak semua orang itu patut untuk dibantu. Gue bisa bilang kalau Agus ini memanfaatkan Teknovi gak sih? Apa omongan gue salah? Apa terlalu kejam? Karena kayaknya kalau gue jadi Teknovi, kalau gue ada di posisi Teknovi ya, gue itu bakal merasa kalau gue itu dimanfaatkan. No, bukan karena gue gak ikhlas ngebantuin ini orang. Enggak, tapi gimana ya? Ya gimana sih, lu pikir sendiri deh pakai akal sehat lu. Dibantu kumpulin donasi sampai 1,5 miliar. Tiba-tiba duitnya Agus, gue tahu secara hukum itu duit udah duit lu gitu. Gara-gara kan itu donasi udah jadi milik lu, ya berarti itu duit lu, terserah mau dipergunakan buat apa. Cuman permasalahannya Agus, poinnya bukan di sini Agus. Poinnya bukan permasalahan itu duit kan udah duit gue, suka-suka gue mau dipakai apa. Bukan itu Agus, Bahlul. Gue tahu itu duitnya lu kasih ke keluarga lu buat ngebantuin keluarga lu mungkin. Tapi balik lagi Agus, bukan di situ poinnya Agus. Itu donasi buat lu pengobatan mata lu, buat lu pengobatan lu. Nangis-nangis jual cerita sedih, Agus sedih segala macem. Agus sedih, lebih sedih gue, pontang-panting jualan ini, pontang-panting kerja ini, kerja itu, belum tentu gue dapat 1,5 miliar, tahu gak lo? Lu dikirimin orang baik dari Allah gitu ya, buat ngebantuin lu cari donasi, buat ngebantuin lu pengobatan gitu ya. Bukannya lu terima kasih, malah ngelaporin lu. Daripada itu duit dikasih ke lu Agus, mendingan itu duit dikasih buat dibalikin ke yang donasi-donasi, atau itu donasi disalurkan lagi untuk orang yang lebih membutuhkan daripada lu. Atau menurut gue ya Gus ya, mendingan lu ambil itu donasi ya, biar itu duit donasinya itu diatur sama Teknovi buat pengobatan mata lu. Ntar kalau ada sisanya baru dirembukin mau diapain tuh sisa duitnya. Yang penting pengobatan mata lu dulu beres, Lu mau hidup selamanya pakai perban begitu, Nggak lucu Agus, nggak lucu, lu bukan mumi, Lu bukan mumi. Untung Teknovi bisa ngadepin ODGJ. Kalau gue nggak bisa, sekalipun gue bisa, kesabaran gue juga nggak kayak Teknovi. Pakai ala-ala ngomong ya kan, mau ngambil jalur ekspres buat bisa metong duluan gitu ya kan. Ya udah. Orang kalau mau metong duluan pakai jalur ekspres itu kagak ada yang bilang-bilang. Oke, tiba-tiba ada aja tuh surat wasiat dari lu ya kan. Kagak ada orang mau metong jalur ekspres tiba-tiba ngomong gitu, gue mau metong, gue mau ini, gue nggak ada. Orang kalau mau ngambil jalur ekspres ya udah tiba-tiba metong udah gitu say. Agus, jangan ada sama-samanya lu kayak mantan gue ya kan. Bilang aku mau metong, aku mau ini, sampai sekarang orangnya masih hidup Masih hidup sampai sekarang, masih napas dia. Kagak usah lu kebanyakan drama, lu laki Agus, laki. Lu kalau mau metong ya tinggal metong gitu, kagak usah bikin pengumuman, gak usah bikin announcement gitu. Cuman ya, gue ngomong nih ya, gue gak suka sama netizen yang justru mendukung perbuatan tersebut. Karena mau gimana pun perbuatan mendukung hal tersebut itu adalah perbuatan yang salah. Cuman kalau emang si Agusnya mau ngambil jalur ekspres ya udah biarin aja, tapi gak usah didukung, ya. Kalau menurut kalian si Agus ini udah jadi orang jahat, ya kalian juga jangan jadi kayak Agus, jangan jadi orang jahat juga. Kalau dia mau metong biarin aja dia metong, kagak usah didukung, gak usah disuruh. Ntar kalau udah waktunya metong sendiri dia. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus. Agus korban penyiraman air keras laporkan YouTuber yang bantu kumpulkan donasi. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. guys, saya mau bahas mengenai Agus yang sedang viral dan dibicarakan di mana-mana, dan banyak juga yang kirim ke saya mengenai videonya guys. Cuman memang belakangan ini saya agak sibuk, jadi agak-agak jarang buka media sosial guys. Oke, gini guys, dari berita yang saya dapat nih ya kan, Agus adalah seorang yang lagi sakit, matanya disiram oleh air keras oleh mantan karyawannya, bener nggak? Oke, nah ditolong oleh seorang wanita cantik yang berhati mulia, yaitu Mbak Novi, ya kita biasa disebut dengan Teh Novi gitu. Memang beliau itu adalah perempuan yang bergerilya untuk sosial. Dia membantu para ODGJ, lalu banyak sekali lah yang ada hubungannya dengan sosial, sama halnya dengan saya guys. Oke, dia pun bernaung di bawah yayasan. Oke, yayasan yang dibentuknya seperti itu. Nah,
dengan dia mau menolong Agus, maka dia dibawalah kepada Densu ya, Denny Sumargo untuk podcast mengenai permasalahannya dia gitu, dan sekalian menggalang dana gitu. Nah, dana ini masuk ke rekening yayasan, ada masuk ke dalam rekening pribadinya Agus. Harusnya kalau Mbak Novi membawa Agus dengan payung yayasan, harusnya menggunakan rekening yayasan yang dikelola bersama, yang dikelola secara transparan, dan hasil penerimaan dan pengeluarannya harus diketahui publik, karena ini dipublish dan diminta donasinya melalui media sosial, guys. Kalau menurut saya, yang namanya donasi terbuka ini hal seperti ini. Jadi laporannya harus juga terbuka. Kalau menurut saya, beda dengan saya. Saya tadi di live juga menceritakan soal ini. Jadi kalau mau tahu tentang saya ini yang tadi saya bicarakan, silahkan buka live saya, oke? Nah, harusnya ini satu lubang donasi ini, yaitu rekening yayasan, harusnya masuk ke sana atas nama nanti untuk dialokasikan dananya kepada Agus untuk diperuntukkan untuk kesehatan matanya Agus. Oke? Besar kecilnya donasi tersebut itu nanti dibicarakan dengan Novi, dengan pihak yayasan dan Agus. Nanti hasilnya setelah dipergunakan untuk mata dan sebagainya, kita bicara lagi bahwa ada dana operasional untuk yayasan. Dari hasil yayasan itu kan perlu biaya operasional, listrik, makan dan minum dan sebagainya untuk yayasan lah ya. Karena kan yayasan juga kan butuh dana juga untuk hidup, bener nggak? Nah, ini sih sebetulnya kesalahannya hanya sedikit. Kenapa menggunakan atas nama rekeningnya Agus? Walaupun ini dialokasikan dananya untuk Agus, guys. Kalau memang benar diminta secara pribadi bahwa itu masuk ke rekeningnya Agus, harusnya dihimbau dia itu secara terbuka memberikan laporan bahwa uang tersebut sekian, ini sekian. Berarti itu bukan, maksudnya tuh, lo kan orang-orang kan mendonasikannya ke saya, katanya gitu kan, itu berarti hak saya dong. Kalau bicara tentang hak, semua orang punya hak, dari yayasan juga punya hak, tapi ini adalah aturan main dari yayasan tersebut. Nah, ini harusnya dibicarakan di awal nih Mbak Novi, ya kan? Cuman saya tahu barangkali kalau orang-orang baik atau orang-orang yang memang berusaha untuk menolong orang, mikirnya itu belakangan, biasanya begitu. Yang penting uang dulu nih dapat, untuk kesehatan dia dulu deh, gitu kan? Nah, yang jelas di sini udah deh, nggak usah diribut-ributin, Mas Agus. Harusnya Mas Agus juga tahu tentang posisi Mas Agus dengan keluarga. Jangan sampai ribut lah masalah ini. Harusnya berpikir dan berterima kasih bahwa tanpa ada dukungan dari Mbak Novi awalnya nih, mungkin Mas Agus tidak seberuntung ini. Gitu, harusnya bisa berobat, bisa segala macam dengan uang tersebut, ya kan? Harus saling percaya, karena saya yakin lah kalian semua itu orang-orang baik, orang-orang yang tahu tentang balas budi, tentang berterima kasih, tentang apapun itu ya, dalam bentuk kemanusiaan pun kita juga harusnya ikhlas dan sebagainya. Jadi tolong berbesar hati dalam masalah ini. Tidak ada hal yang salah atau tidak ada hal yang benar di sini, tapi di sini harus saling pengertian. Jangan memperkeruh hanya dengan pengacara ini malah menambah heboh. Harusnya pengacara ini jangan menggiring ke hal-hal yang negatif nih, melaporkan dan sebagainya. Harusnya justru diademkan. Orang dalam keadaan yang heboh aja bisa kok restorasi justice. Kenapa masalah ini malah dikembangkan untuk saling melaporkan? What's wrong with you? Oke? Jadi berbijaklah, karena kamu juga udah nggak muda lagi, atau mungkin sudah tidak ada apa yang harus dikerjakan. Akhirnya dia mengorek-ngorek pekerjaan orang lain yang akhirnya jadi memblundar dan sebagainya. Udah deh, please, tenangkan jiwa kalian semua, buatlah semuanya damai, oke? Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar di sini. Yang ada harus saling pengertian dan saling memaafkan, oke? Jangan ada lagi keserakahan. Ini karena uang donasi loh, bukan uang pribadi, oke? Uang donasi itu bisa dialokasikan dalam bentuk apapun. Walaupun untuk kesembuhannya Mas Agus, fokus dan konsentrasi kepada kesembuhannya. Jangan mikir mau beli mobil, mau beli rumah, atau mungkin beli apa dari uang tersebut. Fokus dulu untuk kesehatannya Mas Agus. Karena donasi ini dialokasikan untuk kesehatan, terutama matanya Mas Agus. Bukan untuk membeli sesuatu yang memang gak mungkin netizen mau memberikan donasi tersebut kalau alokasi penggalangan dana untuk membeli mobil, atau membeli rumah, atau membeli yang lain, gitu ya. Jadi untuk semua keluarganya, tolong jangan jadi kompor. Jadilah manusia yang
bertawadu lah ya, berucap terima kasih tanpa ada pertolongan pertama yang diarahkan oleh Mbak Novi. Kalian itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa ya. Jadi ingat, jaga hati, jaga diri ya. Salam Rita Gading. Agus Salim, korban penyiraman air keras, melaporkan pegiat media sosial yang telah membantunya mengumpulkan donasi biaya pengobatan. Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya. Agus melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik terhadapnya pada 19 Oktober 2024. Saudara, Agus ini melaporkan dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah dengan media elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang ITE. Ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya, Jakarta. Ade mengungkapkan alasan Agus melaporkan Novi karena merasa mendapatkan ancaman serta dituduh menyelewengkan uang donasi yang telah diberikan. Ada tuduhan dan fitnah seolah-olah pelapor tidak amanah terhadap uang donasi tersebut, kata Ade. Agus Salim merupakan korban penyiraman air keras di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat pada September 2024. Pelaku merupakan bawahannya yang sakit hati. Agus Salim membutuhkan uang banyak untuk biaya pengobatan. Yayasan Peduli Kemanusiaan milik YouTuber Pratiwi Novianti membantu Agus untuk biaya perobatan matanya. Namun di akun TikTok pribadinya, Novi mengungkapkan dia kecewa karena donasi tersebut tidak sepenuhnya digunakan oleh Agus untuk pengobatan. Postingan Novi pun viral. Agus yang merasa terhina dan keberatan dengan pernyataan Novi di media sosial lalu membawa masalah ini ke kepolisian. Pengacara Agus, Farhad Abbas, menjelaskan masalah ini bermula ketika Agus harus melakukan operasi mata dan menceritakan masalahnya di sebuah sinyal curhat Bang Denny Sumargo di YouTube-nya. Kemudian Novi selaku influencer sekaligus pemilik lembaga sosial Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan menggalang dana hingga terkumpul 1,4 miliar untuk didonasikan kepada Agus. Uang itu pun langsung ditransfer ke rekening pelapor atau Agus, kata Farhad. Namun pada awal Oktober Novi meminta kembali uang donasi tersebut. Novi menuding Agus menyalahgunakan uang tersebut untuk membayar cicilan rumah dan belanja di toko daring. Diminta dengan ancaman, tuduhan, dan fitnah seolah-olah korban tidak amanah uang donasi tersebut, kata Farhad.